Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa farada 'alaina siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallaman tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat serta karunia kepada kita semua, yang pasti kita tidak dapat menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian tidak dapat menentukannya. Imam Bakhr Al-Maizini, beliau mengatakan, wahai manusia, jika engkau ingin tahu kadar nikmat yang Allah berikan kepada kalian semua, maka pejamkanlah mata-mata kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mensyukuri nikmat itu tentu dengan terus memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua, karena kita semua adalah orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekali-kali janganlah kalian meninggal dunia melainkan kalian dalam keadaan beragama Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga saat ini. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah masuki di pertengahan bulan Ramadan, yang mana kita harus menguatkan tekad kita untuk selalu mengamalkan amalan ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Janganlah kita sampai lengah, janganlah kita sampai tidak mengerjakan amalan-amalan tersebut, karena kita telah membangun amalan tersebut dari awal bulan Ramadan hingga saat ini. Dan jangan pula kita sombong terhadap amalan-amalan yang telah kita lakukan dari awal bulan Ramadan hingga saat ini. Karena ketahuilah ma'asyiral muslimin, tingkatan-tingkatan orang berpuasa itu ada dua tingkatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang menjalankan puasa dengan menjauhi larangan-larangan saat berpuasa, yaitu seperti makan, minum, dan berhubungan badan dengan istrinya. Maka ketaatan tersebut hanya dilakukan pada saat berpuasa Ramadan. Dan puasa tingkatan yang pertama ini akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala serta pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena orang yang berpuasa, ia meninggalkan makan, meninggalkan minum karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah oleh kalian sepuas kalian, karena sebab kalian telah mengerjakan amalan-amalan yang telah berlalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tingkatan yang kedua dari tingkatan orang yang berpuasa, yaitu
orang yang menahan diri dari berbagai hal yang telah diharamkan baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya. Ketaatan yang dilakukan bukan pada saat bulan Ramadan saja, namun ketaatan seperti ini dilakukan sepanjang waktu. Ia terus konsisten di dalam mengerjakan amalan-amalan serta meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ia pun juga tidak melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Ia meninggalkan kenikmatan dunia dan mengharapkan balasan di akhirat kelak. Sehingga hari berbukanya, yaitu waktu merasakan nikmat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang mana tingkatan yang kedua ini, ma'asyiral muslimin, lebih baik dibandingkan tingkatan yang pertama. Imam Ibn Rajab, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang berpuasa menahan syahwatnya di dunia, maka ia akan mendapati kenikmatan tersebut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang meninggalkan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menantikan balasannya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at." Barang siapa yang mengharapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya waktu yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan datang. Maka ingatlah ma'asyiral muslimin, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sampai akhir hayat kita. Yang intinya, janganlah kita mengerjakan amalan-amalan ibadah tatkala di bulan Ramadan saja. Di antara para salaf ada yang mereka yang mengatakan, sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala tatkala di bulan Ramadan saja. Orang yang soleh, maka ingatlah, orang yang soleh yang sejati, ia adalah yang mengerjakan amalan-amalan ibadah dengan sesungguh-sungguhnya sepanjang tahunnya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita mengerjakan amalan-amalan soleh, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Rabbmu wahai manusia sekalian sampai datang kepadamu kematian. Maka ingatlah juga ma'asyiral muslimin, amalan kita tetap masih kurang dan kita juga harus tetap tawadhu' di dalam mengamalkan amalan tersebut. Sebagaimana Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, sebagian salaf dahulu pernah berkata, dahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar mereka bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan berikutnya supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua, Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Karena ma'asyiral muslimin, amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan orang-orang yang bertakwa saja. Sedangkan diri kita bisa jadi jauh dari kata yang namanya bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan-amalan orang yang bertakwa saja. Maka ingatlah ma'asyiral muslimin, masih ada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, yang mana di akhir-akhir bulan Ramadan kita diperintahkan untuk banyak melakukan amal-amalan ibadah, karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, yang mana kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan beribadah pada 1000 bulan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Terjadinya malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil itu lebih memungkinkan dibandingkan daripada terjadinya pada malam-malam genap. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, beliau tatkala telah memasuki 10 malam terakhir, beliau mencurahkan jiwa raganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk pada 10 malam terakhir, beliau mengencangkan sarung-sarung beliau, yang maknanya beliau menjauhi istri-istrinya dari berjima dengan mereka. Dan juga beliau menghidupkan malam-malam dari bulan Ramadan, malam-malam tersebut, dan juga beliau membangunkan keluarganya. Maka ma'asyiral muslimin, janganlah kita bangga atau janganlah kita berbesar diri atas amalan-amalan yang telah kita lakukan dari awal bulan Ramadan hingga saat ini. Kita harus terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir dari bulan Ramadan. Bahkan kita juga harus beribadah tatkala telah selesai daripada bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin ala kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ala ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallaman tasliman katsira, amma ba'du. Faya ayul hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa alamu anna allaha amarakum bi amrin azim wa amarakum bis salati was salami ala nabiyinal karim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hablana min azwajina wa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.